Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Farid Dimasarta, absen 32. Saya Alina Laila Ramadona, nomor absen 34. Saya Zuan Saya, absen 36. Saya Bella Cantika, absen 38. Saya Elina Ayu Renadi, nomor absen 39. Halo, saya Farhanul Kholis, absen 42. Dan saya Ilham Nur Maulana, absen 41. Kelompok kami akan mereview singkat tentang artikel yang berjudul Cost Benefit Analysis Pengambilan Keputusan di Sektor Publik yang akan dimulai dari Dimas. Cost Benefit Analysis adalah sebuah teknik evaluasi ekonomi yang sistematis digunakan untuk menghitung dan membandingkan total biaya dan total manfaat dari suatu proyek, program, atau kebijakan dalam satuan moneter. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan layaknya suatu keputusan apakah keuntungan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut melebihi biaya pengeluarannya atau tidak. Jadi itu adalah penjelasan dan tujuan dari Cost Benefit Analysis atau CBA. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Asal mula konsep cost benefit analysis secara formal digunakan secara luas di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, khususnya pada tahun 1930-an. Penerapan awal yang paling terkenal adalah untuk proyek-proyek sumber daya air seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pengendalian Banjir tahun 1936 yang mensyaratkan bahwa manfaat suatu proyek harus melebihi biayanya agar dapat disetujui. Selanjutnya, perkembangan penerapan. Penerapan cost benefit analysis telah berkembang dari proyek infrastruktur fisik berskala besar seperti pembangunan dam dan irigasi menjadi yang pertama, evaluasi kebijakan publik. Digunakan untuk menilai dampak perubahan regulasi, kebijakan kesehatan, atau program lingkungan di mana manfaatnya seringkali tidak terwujud. Yang kedua, pengambilan keputusan mikro. Diterapkan pada level yang lebih kecil seperti dalam manajemen aset atau pemilihan sistem informasi. Yang ketiga, monetisasi manfaat non-pasar. Perkembangan metodologi memungkinkan penilaian manfaat yang sebelumnya sulit diukur, seperti nilai waktu yang dihemat, peningkatan keselamatan, atau perbaikan kualitas lingkungan. Jadi ini adalah asal mula dan perkembangan penerapan cost benefit asset. Untuk soal berikutnya akan dijawab oleh teman saya. Data cost benefit analysis disajikan melalui kriteria keputusan kuantitatif yang berasal dari total biaya dan manfaat yang telah didiskon atau diubah menjadi nilai sekarang atau present value. Indikator utama yang digunakan adalah yang pertama, nilai bersih sekarang atau net present value atau NPV dengan rumus konsep present value manfaat dikurangi present value biaya. Untuk kriteria keputusan, proyek dikatakan layak jika NPV lebih dari 0. Untuk yang kedua, yaitu rasio biaya manfaat atau benefit cost ratio atau BCR dengan rumus konsep present value manfaat dibagi present value biaya. Untuk kriteria keputusannya yaitu proyek layak jika BCR lebih dari 1. Untuk yang ketiga, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau IRR dengan rumus tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Untuk kriteria keputusan, proyek dikatakan layak jika IRR lebih dari tingkat diskonto yang disyaratkan atau diskon rate. Penyajian data ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk membandingkan secara langsung efisiensi relatif dari berbagai alternatif proyek atau kebijakan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. CBI berupaya mencakup semua biaya yang terkait secara sosial dan juga ekonomi, tidak hanya biaya anggaran langsung. Berikut jenis biaya utama meliputi biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya sosial, dan biaya administratif. Yang pertama, ada biaya langsung atau direct cost, biaya modal investasi awal, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Yang kedua, ada biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang timbul di luar batas proyek tetapi merupakan dampak dari proyek tersebut, seperti biaya penundaan perjalanan atau kerugian peluang. Ketiga, ada biaya sosial atau social cost, dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan, seperti peningkatan polusi atau
pemindahan penduduk. Dan yang terakhir ada biaya administratif atau pelaksanaan dalam kebijakan publik, termasuk biaya koordinasi, pemantauan, administrasi, dan penegakan hukum peraturan baru. Nah, jadi itu merupakan jenis biaya yang dipertimbangkan dalam CPI. Contoh spesifik dari cost benefit analysis di sektor publik yaitu proyek infrastruktur pembangunan jalan tol. Dengan mempertimbangkan biaya konstruksi, biaya pembebasan lahan, biaya pemeliharaan, dan biaya operasi. Kemudian, manfaat yang dipertimbangkan ada dua, manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yaitu peningkatan pendapatan tol bagi operator. Sedangkan manfaat tidak langsung yaitu penghematan waktu tempuh bagi pengguna, pengurangan biaya operasional kendaraan, biaya tingkat kecelakaan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terhubung. Jika hasil cost benefit analysis menunjukkan BCR lebih dari 1 dan NPV positif, proyek dianggap layak dan efisien untuk dilaksanakan. Kemudian pertanyaan ke-6 adalah apa saja kritik utama yang diajukan terhadap CPA. Yang pertama, kesulitan monetisasi atau penghitungan nilai uang. Kritik terbesar adalah kompleksitas untuk mengidentifikasi dan memberikan nilai uang pada manfaat dan biaya yang tidak berwujud atau non-pasar. Kemudian yang kedua, sensitivitas terhadap asumsi. Hasil CPA sangat sensitif terhadap asumsi yang digunakan, terutama dalam penentuan tingkat diskonto yang dipilih dan akurasi perkiraan biaya dan manfaat masa depan. Kemudian yang ketiga, masalah distribusi atau keadilan sosial. CPA sering fokus pada efisiensi agregat atau manfaat total, tetapi kurang memperhatikan siapa yang menanggung biaya dan yang menerima manfaat. Kemudian yang keempat, dampak kualitatif yang diabaikan. Penekanan yang berlebihan pada angka kuantifikasi dapat menyebabkan pengambil keputusan mengabaikan manfaat atau pertimbangan kualitatif, moral, atau politik yang penting bagi aspirasi rakyat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Cost benefit analysis ini harus digunakan sebagai salah satu instrumen evaluasi yang paling penting, tetapi juga harus dilengkapi dengan pertimbangan politik, etika, dan keadilan distributif guna menghasilkan suatu kebijakan yang tidak hanya efisien tetapi juga adil secara sosial. Itu adalah review singkat kelompok 2 tentang artikel yang berjudul Cost Benefit Analysis. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan